Hai everyone, balik dengan Denny Santoso lagi di sini. Hari ini kebetulan saya barusan balik dari Jakarta ya, short trip sih sebenarnya karena besok lusa, besok apa Sabtu ya, Minggu atau Senin saya udah harus balik ke Jakarta lagi karena harus ngajar di kelas Digital Marketing Automation, ngajar Infusionsoft ya, email marketing ya begitulah. Cuman pada kesempatan kali ini saya baru sempat untuk bikin live video. Ini mau share sesuatu yang sangat menarik sekali sebenarnya sih. Saya sudah mengamati data ini dari sejak 2 minggu belakangan. Cuman karena kemarin traveling terlalu banyak jadi nggak sempet untuk sharing. Saya akan share sedikit nanti tentang Facebook Pixel ya. Saya lagi melakukan uji coba sih untuk Facebook Pixel ini. Nah ini saya pengen share kenapa sih kadang-kadang kita ini, bukan kadang-kadang ya, lebih sering ngiklan di Facebook tapi kok nggak berhasil. Nah ini saya mau share aja sedikit. So this is my office. Ini lagi nonton Arrow. Oke, ini kelihatan nggak ya? Hopefully kelihatan ya. Sebentar, saya lagi beresin. Nah ini dengan pixel yang bener nih. Ini contoh aja ya, ini dari tanggal 26, ini harusnya dari tanggal 1 deh ini kayaknya nih. Dari tanggal 1 Juni deh ini. Saya baru pasang iklan. Saya mengeluarkan budget 1,5, income saya 3,6, hampir 100% ya. Lebih kayaknya 100% nih malahan. Yang ini lumayan juga nih, 1,4, ini 2,4 dapatnya. Yang ini masih minus, spend 350 ribu, dapatnya 268. Ini juga masih minus. Ini tipis ya, tipis. So overall sih belum profit, tapi ini udah kelihatan ini ada beberapa campaign yang menjanjikan ya ini ya dari tanggal segini. Belum profit karena yang lain-lain kemarin sempat ngetes. Oke. So, saya pengen share ini apa sih di belakang kayak begini nih. Jadi kemarin tuh saya punya satu campaign ini yang paling bawah ini dengan ini testing ya. Ini benar-benar ad account-nya baru, kemudian e-commerce-nya baru, semuanya baru, benar-benar baru banget. Pixelnya baru gitu ya. Saya mencoba nanya ke Facebook support, dikatakan kalau mau jualan itu pakai website conversion. So saya pakai website conversion kemarin ini. Saya pakai website conversion. Satu hari habis 66.000, saya dapat 0 sales. Ini salesnya, ini purchase-nya nggak ada sama sekali. So saya spend 66.000, totally nggak dapat apa-apa. Kemudian saya utak-atik karena kalau istilahnya pixelnya masih baru banget ya, kemudian disuruh nyari orang yang kira-kira beli produk kita gitu. Kira-kira siapa sih orang yang mau beli produk kita? Pixel itu sendiri nggak ngerti produk kita itu kayak apa, kemudian profil orang-orang yang mau beli produk kita itu kayak apa, dia nggak bakal ngerti. Jadi yang saya lakukan adalah saya melakukan post engagement di sini, post engagement. Saya lakukan ini kurang lebih 10 hari lah ya. Seminggu pertama, 5 hari pertama nggak ada sales, kemudian lama-lama ada sales nih, 9. Mahal banget sini masih. Jadi ini saya buka di sini ya. Saya ganti ke tanggal kemarin, iklan ini mulai dari tanggal 3 Jun ya, 3 Jun. Ini lihat nih ya, 3 Jun ada engagement, ada reach, kemudian harga cost per engagementnya 1.000, nggak ada orang yang ngeklik aja, nggak ada, add to cart nggak ada, purchase apalagi udah habis hampir 40.000, nggak ada pembelian sama sekali. Kemudian saya ganti tanggal 4 sama, tapi costnya mulai turun nih, berarti kayaknya iklannya disukai nih. Bukan relevant score, ininya mulai turun, udah kelihatan. Biasanya relevant score-nya mulai naik, ininya mulai turun. Mulai ada orang yang ngeklik datang ke website, mulai ada satu orang add to cart. Ini saya spend 80.000. Nah biasanya orang-orang udah habis berapa nih, 120.000, nggak ada sales sama sekali, udah mulai stres gitu ya, nggak bisa lah dan sebagainya. Ini udah sehari saya pasangnya budgetnya segini ya, bukan 10.000, bukan 15.000 gitu ya, kekecilan. Kemudian saya ganti tanggal 5. Lihat yang terjadi apa?
ini turun, tadi 700 ya kalau nggak salah ya. Kliknya tetap 3, tapi cardnya nambah nih, 2. Tadi 1. Sekarang 2 nih, sehari. Saya spend lagi 80.000 lagi. Jadi kalau dipikir-pikir, tadi berapa kalau dihitung? Udah habis 160 tambah 40-an. Jadi udah habis 200.000. Nah, di sini kadang-kadang orang mulai panik nih. Udah 3 hari nggak ada sales sama sekali, udah habis 200.000. Padahal teman-teman baru pasang aja katanya udah laku banget gitu kan. Oke, ini tanggal 5. Sekarang saya ganti tanggal 6. Tanggal 6. Kita lihat tanggal 6. Turun lagi kan? Tadi 600, sekarang tinggal 469. Nah, ini tanda bahwa iklan ini bagus nih. Orang lagi suka nih kayak begini. View kontennya mulai ada. Lihat nih, purchase-nya langsung ada nih, 4. Di hari ini saya spend 100, saya mendapatkan 500. Mantap banget kan? Nah, ini saya biarin terus. Saya jalanin terus. Masuk hari ke tanggal 7. Ini naik sedikit, biarin aja ya, karena ini nggak bisa dipatok kayak harus turun, harus ini, karena banyak orang iklan mungkin di niche yang sama, targeting yang sama, mulai banyak orang masuk ke niche itu, yang artinya ya harga rebutan kan, semakin mahal semakin dapat ini impression gitu. Jadi biarin aja. Ini purchase-nya cuma 1. Saya udah spend hari itu, saya naikin ya. Hari itu saya naikin ya. Ini segini. 1 purchase-nya segini. Ya oke lah, nggak seheboh yang kemarin. Tanggal 8. Ini masih stabil. Purchase-nya nggak ada sama sekali. Spend-nya 150.000, 0. Ya udah, biarin aja dulu, nggak usah langsung panik dan gimana, biarin aja. Ini juga spend segini. Ini jadi Facebook itu masih utak-atik algoritma. Ininya masih murah banget, post per engagement-nya masih murah banget, jadi biarin aja. Kemarin 540-an ya kalau nggak salah, terus 560-an, ini 503, turun. Yang penting goalnya dari semua ini adalah training the pixel. Nah, ini hari ke ini naik lagi, ini turun lagi. Ini mana ya? Oh, ini naik lagi ya. Ini kelihatannya naik lagi banyak orang yang bidding kayaknya nih. Tapi ini ada yang beli. Jadi saya habis 300, spend saya 300. Ini saya naikin banget ya. Jadi dari 150 per day ini jadi 300.000 per day. Naik. Yang beli langsung ada ini 668. Wah, ini langsung profit lagi nih. Jadi mesti telaten satu-satu gitu, diliatin satu-satu. Kemudian ini turun lagi dari 600, ini 500 lagi. Ada purchase lagi, 1. Ini rugi lagi. Nah, ini saya jalanin terus sih. Jalanin terus. Kayak begitu. Ini masih rugi nih. Spend, ini malah nggak spend nih, 236. Oke. 12. 13 saya udah matiin. Kemarin ya, saya udah matiin. Saya merasa bahwa pixelnya udah mulai lumayan lah. Ada beberapa orang yang beli. Jadi kalau dilihat di tanggalnya tadi, so guys, ini ada 24 orang yang nonton, tapi pada nggak ada yang komen apapun ya. Anda nonton ini live saya for free, dan Anda sama sekali nggak komen, nyapa atau apapun. Guys, apa dong? Dari mana dan siapa gitu ya? Anda udah nonton ini for free loh. Saya coba ya dari tanggal berapa tadi? 3 sampai 13. Jadi total udah 9. Saya anggap ini udah ya lumayan lah. Spend 1,5, purchase 1,6. Ini totally rugi ya. Karena kan belum dihitung harga barang, yang ini harga modal barang dan sebagainya. Kelihatannya di sini aja profitnya, tapi ini rugi banget gitu. Hai Roni, akhirnya yang pertama gitu ya. Semoga ini dapat insight nanti. Nah, sekarang yang menarik adalah setelah ini saya balik lagi ya ke sebelumnya. Yang menarik adalah, hai Galih, hai Andri dari Batam. Nah, ini yang menarik adalah tadi waktu saya menggunakan pertama ini website conversion hari pertama, ini sama sekali nggak ada sales, ya kan? Kemudian saya melakukan PPE selama berapa hari tadi? 7 hari, 8 hari ya, kurang lebih ya, dari tanggal 3 sampai 11, 8 hari. Saya lakukan 8 hari, ada sales. Pertamanya nggak ada sales, tapi lama-lama ada sales. Pixelnya belajar. Jadi yang saya lakukan adalah saya menduplikasi yang nggak berhasil ini persis sama, saya duplikasi, saya running ulang dengan tanggal tadi, dari tanggal berapa ya? Anggaplah dari tanggal 1 lah, saya lupa tanggalnya. 1 sampai 22 kemarin ya. Nah, ternyata lihat nih.
Saya spend 1,5, saya dapat 3,6. Can you imagine? Ini profitable. Ini profitable. Sekarang kita lihat ya, yang satu ini ya. Kita breakdown dari tanggal, dia dari tanggal berapa ini tanggalnya? Dari tanggal 15. Oke, kita cek dari tanggal 15. Jun tanggal 15. Kita cek. Tadi nggak jalan loh iklan ini ya. Ini saya duplicate persis. Lihat nih, hari pertama saya pasang iklan, langsung purchase-nya ada 2. Saya spend baru 97, saya dapat 269. Iklan yang sama kemarin nggak jalan ya. Tapi setelah dilewatin ke PPI, dia jalan. Tanggal 15, oke saya ganti tanggal 16. 4. Saya spend 150, saya langsung naikin. Begitu ada penjualan, saya langsung naikin. 150, saya dapat berapa? 800. This is very very profitable guys. Oke, saya ganti tanggal 17. Saya spend 150 lagi, dapat 268. Oke, saya ganti tanggal 18. Saya spend 225, saya naikin lagi, dapat 403. Udah mulai profitable nih. Dari tadi kan, dari awal udah profitable nih. Artinya apa? Pixelnya harus di training dulu. Ini saya nggak ada, ini nggak ada sales ya hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 19 saya nggak ada sales. Tanggal 20, biarin aja kalau nggak ada sales. Tanggal 20, nah ini, spend 225, dapat 1,2. Keren banget ya. Kayak begitu. Kemudian tanggal 21, Roni Sutanto ada workshopnya ada, tapi yang ngajar bukan saya. Nanti yang ngajar Albert tanggal 13-14 Agustus ya, tentang Facebook kayak begini nih, kayak begini nih. Nih, tanggal berapa nih? Tanggal 21. Purchase segini jadi amount saya spend 225 dapat 267. Ya, mepet lah 21. Kita cek 22. Ini udah mulai campaignnya udah mulai kayaknya lagi agak berat nih. Ini saya spend 225, ini dapat 401, ini tanggal 22. Tanggal 23, ini kemarin kayaknya agak drop. Coba kita cek. Ya, ini agak drop. Saya spend 285, 267. But still oke lah ya, masih dapat ya. Today belum kayaknya. Today ini barusan mulai sih. Today kayaknya belum. Ya, today belum. Biarin aja, cuek aja kayak gitu. Nah, itu pertama ya. Jadi yang bisa didapatkan adalah bahwa setelah di training pixelnya itu baru ngerti. Pixelnya baru ngerti. Jadi kalau nggak di training duluan ya itu nggak bisa. Nah, sekarang ada yang menarik lagi setelah saya amati. Saya melakukan 2 campaign ya. Jadi yang pertama ini tadi habis segini nggak keluar apapun, nggak dapat apapun. Kemudian saya melakukan campaign berikutnya yang ini PPI tadi buat melatih pixel karena ada 9 yang beli ya. Pixelnya terlatih dan akhirnya dapat hasil segini 1,5 dapat 3 ini. Kalau di breakdown dari tanggal 1 sampai tanggal 22 sini dapat segini ya. Hari ini per hari ini 1 sampai 24 ya ini 1,9 3,8. 2 hari belakangan memang agak kacau. Tapi biarin aja. Anyway, kita balik. Yang mau saya tunjukkan satu lagi adalah saya melakukan hal yang sama dengan campaign yang berbeda. Oke, saya melakukan campaign yang berbeda. Jadi ini pixelnya satu, niche-nya lain ya. Niche-nya lain, page Facebook page-nya juga berbeda. Jadi saya melakukan hal yang kurang lebih mirip. Yang ini. Tanggal 1 sampai 22. Oke, so saya melakukan yang ini. Ini. Saya melakukan hal yang sama. Ini PPI. Jadi saya pakai PPI ini ngetes juga. Hai Arif. Ini lagi testing nih tentang pixel nih. Jadi yang ini saya lakukan PPI langsung karena saya ngerti bahwa harus di training dulu kan, bukan langsung website conversion. Di training dulu pakai PPI saya habis 1,6. Ingat yang tadi yang tadi habis 1,5 juta, yang ini saya habis 163.000. Tapi belum ada sales. Kemudian setelah jalan beberapa hari, ini itu 2 hari kalau nggak salah jalan. Saya bikin langsung website conversion, which is okay nih, which is okay, langsung ada sales. Tapi Anda lihat nih, ini kalau dicek dari tanggal, ini kemarin lebih menarik ketika di tanggal 21. Ini lebih menarik datanya. Bentar ya, lihat ya.
tanggal 21, tanggal 22 deh, bener. Tanggal 22. Nah ini, lihat ya. Ini habis 1,5. Ini yang tadi di training dengan budget 1,5 juta dan nggak profit. Sekarang saya lepas website conversion, 1,5 saya spend, dia dapat 3,6. Tapi yang di training dengan 163.000 dengan budget yang mirip 1,4, dia cuman menghasilkan 2,4. Ini mirip loh, tapi hasilnya beda ya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa training pixel itu penting banget. Semakin pinter pixelnya, hasilnya semakin bagus tuh. Jadi biaya yang keluar kayak begini ya, keluar begini, ini saya biarin aja. Ini kayak begini, spend segini, dapat segini, saya biarin aja. Karena ini sekolah pixel, pixelnya sekolah. Kalau Anda nggak nyekolahin anak Anda, terus berharap dia bisa kerja dengan bagus gitu ya, that's bullshit man. Ya kan? Jadi ini kayak gini. Memang ini terlepas dari niche-nya berbeda, kemudian produknya juga berbeda. Tetapi paling enggak ini bisa dibuat sebagai insight ya. Paling enggak kayak begini loh. Berarti Anda harus melakukan yang namanya testing niche terlebih dahulu. Bukan testing, training the pixel. Training the pixel. Jadi satu pixel pun bisa kok. Ini satu pixel sama. Semua ini pixelnya sama. Ini niche-nya banyak. Ini niche 1, niche 2, niche 3, niche 4, niche 5 gitu ya. Banyak banget saya mainnya. Tapi intinya begitu sih. Jadi Anda harus melakukan latihan terlebih dahulu di sini. Spend aja nggak masalah. Nah, biasanya orang itu spending baru 3 hari nggak ada sales, udah takut, trauma, habis itu nggak mau lagi. Katanya udah habis 400.000 lah, nggak ada sales lah gitu. Ini habis 1,5 juta aja masih minus. Gitu. Ini habis 228 nol. Ini habis 91.000 nol. Ini kayaknya baru kemarin deh nih. Ya, ini baru kemarin sini. Sekarang tanggal 24. Sekarang coba cek tanggal 24. Nah, ternyata yang 0 tadi udah menghasilkan kan? Meskipun spendnya masih mahal nih. Nih, 205, purchase-nya 133. Biarin aja, nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian, ini nggak masalah. Terus, ini masih minus. Oke, ini masih minus, biarin aja. Yang ini udah mulai lumayan. Ini udah mulai lumayan. Kalau dilihat ya, ini masih rugi nih ya. 524, 536. Untung cuma 12.000, belum harga modal kan, masih rugi ya, rugi banget. Karena cost per purchase-nya 174.000. Nah, ini too expensive sih. Tapi lihat ya, yang ini saya buka deh yang ini. Yang ini. Nah, ini dari tanggal berapa ini kemarin? Dari tanggal 17. Oke, kita lihat nih sekarang dari tanggal 17 ya. Ini PPE. Jadi karena saya prinsipnya adalah training dulu, PPE. Dari tanggal 17 saya udah spend, ini spendnya dikit karena memang pasangnya udah malam ya kemarin, baru habis spend 7.000, 8.000 begini, nggak ada yang jual. Oke, wajar lah ya, PPI pertama. Kemudian tanggal 18 saya habis 69.000, ini purchase-nya 0. Kemudian tanggal 19 saya spend lagi berapa? 69.000, purchase-nya 0, tapi mulai ada yang add to cart. Nah, ini mulai jadi kayak waterfall gitu ya, mulai ada yang view konten, buka linknya, kemudian add to cart, tapi nggak ada yang beli. Biarin aja sekarang tanggal 20 tetap aja nggak ada add to cart, malah nggak ada. Kayak gini, ini pixel itu belajar ya, belajar itu kan boleh gagal ya, jadi bisa berhasil bisa enggak gitu kan, nggak ada yang namanya langsung pinter gitu. Nah, sekarang kita cek tanggal 21 mulai ada nih, spend 70.000 dapat 268.000. Nah, ini udah mulai profit, ini udah hampir nutup ya yang tadi ya. Kita cek tanggal 22. Habis lagi segini, nggak ada yang beli lagi. Ya, that's life sih. Pixel juga belajar kan. Tanggal 23. Ini saya spend 100.000, saya naikin dikit ya dari 70.000 kan. Saya spend 100.000 dapat 267. Which oke lagi ya, nutup ya. Kurang lebih nutup lah ya. Tanggal 24, kita lihat lagi hari ini. Ini belum ada penjualan sama sekali. Jadi udah spend 67.000 tapi belum ada purchase. Tapi nggak apa-apa, paling nggak secara overall tadi dari tanggal berapa ya tadi ya? 17 ya? 17 atau 18 ya? Paling nggak 17 sampai 24. Paling nggak rugi-rugi banget lah ya. Spendnya 524, dapatnya 536, budget 100.000 per day. Ya lumayan lah, paling nggak dapat berapa sales? 3 sales. Yang saya cari adalah ini loh, yang saya cari supaya ketika nanti saya pindah dari PPE ke website conversion, otaknya Pixel ini udah ngerti bahwa yang beli itu tipe orang kayak begini loh.
Jadi waktu dikasih ke website conversion, hasilnya better. Ini saya masih habis 524, ya udah biarin aja. Paling saya terusin sampai 1,5 juta kurang lebih gitu. Tapi kalau 1,5 juta ini aja profitable, ya biarin dulu. Kalau 1,5 juta tapi kayak begini, break even dan minus begini, ya anggap uang sekolah. Saya matiin, saya ganti ke website conversion. Tapi kalau misalkan dari sini nanti setelah 1,5 juta dan ternyata di sini 3 juta, ya saya terusin aja, namanya profitable campaign, ngapain dimatiin. Nanti begitu sudah nggak profit, baru saya pindah ke website conversion. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Berarti dalam PPI itu masukin link ya, ads copy-nya. Iya dong, kalau nggak dimasukin link gimana caranya? Jadi PPI itu di sini itu saya pakai satu, itu buat, ini kok jadi kayak ini ada kabel di belakang saya. PPI itu saya pakai buat dua hal ya, panas juga ini. Yang pertama adalah training the pixel, yang kedua itu adalah testing the product. Jadi kalau misalkan saya pakai PPI dan nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-share sama sekali, ya itu berarti produknya orang nggak suka. Jadi saya nyarinya kalau bisa ada orang yang komen atau banyak yang share. Kalau banyak yang share berarti orang mulai suka tuh. Biarin aja, nggak ada pembelian pun biarin aja. Paling nggak biar orang tahu page saya. Kemudian kalau misalkan komen, ada orang yang komen I want this kayak begitu, nah itu harus dibalesin. Kemudian ketika kita melakukan PPI kayak gini, biasanya kita mendapatkan banyak sekali like. Jadi postingan kita tuh banyak sekali like-nya. Nah, yang harus Anda lakukan adalah dari postingan itu, yang nge-like itu Anda klik. Itu kan ada namanya si A, si B, si C dan 200 orang lainnya misalkan kayak begitu ya. Itu Anda klik di situ. Nanti Anda muncul. Ingat ya, Anda harus melakukan ini di dalam Business Manager. Nggak bisa pakai buka page-nya aja, Anda jadi admin kayak gitu, nggak. Anda harus melakukannya di dalam Business Manager. Nah, nanti setelah Anda klik di situ, akan muncul list orang-orang yang nge-like postingan Anda tadi. Nah, di situ Anda invite satu-satu supaya dia nge-like page Anda. Itu cara menaikkan page like dengan cepat ya. Kan sayang banget tuh dia udah lihat postingan kita udah bayar. Tapi abis itu kita nggak invite mereka gitu. Jadi lakukan itu supaya mereka juga nge-like. Paling nggak ada sekian persen itu mereka akan nge-like. Kemudian tadi untuk galih, ya selain dimasukin itunya, linknya, yang saya lakukan tadi juga mulai website conversion, PPI, website conversion lagi, itu postingnya sama, satu posting. Jadi kena PPI, dia akan kena dapat like banyak, komen banyak, share banyak. Ketika di website conversion, orang ngelihat iklan itu, kan udah banyak yang I want this ini kan, gara-gara PPI. Jadi orang jadi suka banget gitu. Oh, ternyata orang lain juga banyak yang suka kok. Kayak gitu loh, daripada Anda create post baru terus. Marcel Jobs, itu conversion Shopify pakai checkout apa ya Pak? Metode pembayarannya, kalau manual bank transfer bukan di gateway, di tag sebagai conversion oleh pixel, begitu pembayarannya di capture atau yang dihitung conversion cuma melalui payment gateway. Saya pakainya sih tuh checkout sih di sini sama PayPal kalau nggak salah, pakai PayPal. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apalagi ya, itu kemudian ada like. Jadi jangan khawatir kalau misalkan belum ada sales di hari pertama lah, hari kedua lah. Anda sekolah ya, Anda nggak masukin anak sekolah gitu kan butuh bertahun-tahun, bayar puluhan juta juga kan, bahkan bisa ratusan juta kadang-kadang sih. Intinya seperti itu, Pixel itu juga perlu belajar. Karena nanti begitu Pixel Anda sudah jagoan banget, Anda baru masuk ke pro targeting, baru masuk ke lookalike audience, baru masuk ke custom audience, baru masuk ke zero targeting, kayak gitu-gitu. Jadi lain-lain itu nanti ketika Pixel Anda udah ngerti. Jadi Pixel itu disekolahkan di kolam yang gampang duluan tuh precise interest. Jadi yang page orang lain kayak gitu-gitu, yang page interestnya itu brand atau website orang lain kayak gitu-gitu. Karena yang likers di sana, likers di page orang lain, likers di brand tertentu. Kalau misalkan Anda mentarget ibu-ibu brand masakan kayak gitu ya, orang yang nge-like brand masakan itu udah jelas suka gitu. Jadi lebih gampang untuk ditarget. Jadi kalau Pixelnya masih belum belajar, kasih aja ke playground kayak begitu, itu lebih mudah banget sih. Itu ini udah lumayan ya, 35 orang yang ini, tapi yang komen cuma dikit. Guys, kalau Anda merasa ini bermanfaat banget, tolong di-share ya, postingan ini di-share, semoga bisa membantu banyak orang banget. Kalau Anda merasa ini tidak bermanfaat atau belum bermanfaat, ya paling nggak Anda sudah nonton gratis, bantu saya untuk nge-share juga, oke? Intinya itu sih. So, saya ada 5 menit, kalau misalkan Anda ada pertanyaan, go ahead guys, silakan aja nanya, posting di komen itu. Kemudian kalau Anda buka lewat gadget atau lewat mana ya, ini saya lupa, itu ada kayaknya subscribe ya. Subscribe atau turn on notification atau apa ya di video ini gitu. Sehingga kalau saya posting-posting kayak begini lagi, Anda paling tidak dapat notification lah.
kayak gitu. Em, jadi itu sih yang saya lakukan ini, lagi uji coba beberapa niche bareng juga. Tommy, yes, dropship. Farhan, saya main di banyak niche, saya main di 8 niche ya. 8 niche. Banyak. Men, saya nggak mungkin cerita niche saya ya. Itu terserah. Karena niche itu sebenarnya tinggal milih kan, tinggal milih. Kemarin tuh saya, I'll show you ya. Niche tuh nggak usah dipikirin terlalu gimana-gimana gitu loh. Sebentar, kemarin saya research. Oke. Ini, nah lihat nih. Ini niche. Niche tuh banyak banget. Ini saya nyari niche kemarin, ya ini masih belum saya rapiin banget ya. Pokoknya asal dulu lah, namanya brainstorming, itu nggak usah dikritisi. Yang penting tulis dulu aja. Kira-kira niche itu apa aja sih? Ini niche, ada berapa niche nih? Furniture, gaming, apa nih? Geocaching, whatever lah. Germany, kemudian apalagi ini? Memang gitar, herbal supplement, macam-macam ya. Housekeeping ada lessons living overseas. Nah, niche-nya banyak banget kan. Pusing amat itu loh. Milih satu niche gitu ya. Ini saya punya banyak banget nih. Buset, nih nggak selesai. Ini berapa ya? Saya lupa, 4.000 kalau nggak salah. See? Nah ini, udah dibersihin dikit-dikit. Ini tinggal berapa? 2.500. Oke lah, ini saya nyari 4 hari ya. 4 hari. Ada zoologist, ada yoga, ada apa nih? Woodworking, wine gede banget loh. Gary Vaynerchuk main wine segitu gede kan. Wedding cakes, wedding planning, wedding speeches. There's a lot of niche, man. Jadi ya pilih aja salah satu kan, banyak banget kayak begini nih. Gitu, jadi semua mesti ada sistemnya ya. Karena saya nyari kayak begini 4 hari dedicated untuk nyari kayak begini. Kemarin saya ajarin sih kalau di kelas caranya nyari gimana. Intinya kayak gitu. Untuk workshop tadi yang nanya nanti tanggal 13-14 ya, itu si Albert yang ngajarin. Itu memang dia telaten banget kalau ngajarin, karena memang dia keren sih kalau ngajarin lengkap gitu ya, detail banget satu-satu gimana overlap dan sebagainya. Oke, apa ada ini last question ya before ini? Kita ada berapa menit lagi sini? Saya close di 30 menit ya. Ini udah dikit lagi. So 3 more minutes guys kalau ada pertanyaan. Hopefully ini bisa membantu Anda bahwa Pixel itu mesti di training dulu lah. Pixel itu bukan cuma buat ngitung konversi aja, tapi Pixel itu bisa membantu Anda untuk mengoptimasi ads Anda. Selain menghitung conversion, retargeting, create audience, dan yang lain-lain ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih, contohnya ya, yang perlu Anda tahu bahwa kalau Anda mentarget sebuah audience, misalnya audiensnya itu ada 1 juta gitu ya, ada 1 juta gitu. Kemudian budget Anda hanya bisa menjangkau connect lagi. Oke. Jadi misalkan Anda mentarget 1 juta orang, kemudian budget Anda itu hanya bisa menjangkau katakanlah 10.000 one day. Jadi kira-kira dari 1 juta itu 10.000 itu kan kecil banget nih, paling di ujung gini doang ya, 10.000 dari 1 juta gitu, yang gede banget gitu. Nah, 10.000 itu bisa di sini, bisa 10.000 yang di sini, bisa 10.000 yang di sini, bisa di sini, banyak banget kan? Ini jumlahnya 10.000 yang di mana nih? Banyak banget. Nah, Facebook itu akan mengambil secara acak, random aja pertama kali. Tapi ketika pixel dia sudah bagus, maka dari 1 juta itu dia bisa milih 10.000-nya yang Anda target itu adalah orang-orang yang convert. Kalau pixel Anda sudah tertraining. Itu sih. Jadi gimana caranya Anda supaya sebisa mungkin training your pixel. Bukan cuma untuk menghitung konversi aja, tapi untuk supaya dia lebih pinter. Goalnya membuat pixel itu di sana. Kurang lebih kayak gitu sih.
Oke guys, itu aja. Semoga sharing ini berguna banget. Please help me, saya help you untuk share ya, untuk share video ini gitu ya. Semoga semakin banyak orang yang lebih ngerti lah tentang ini gitu. Oke, see you guys di video-video saya berikutnya. Bye bye.